Siapa sangka, pria berompi kumal yang membukakan pintu mobilnya malam ini adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kerajaan bisnis keluarganya esok hari. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai yang tak kenal ampun, sang pewaris tunggal keluarga konglomerat Lin harus menelan pil pahit kehidupan. Ia baru saja kehilangan segalanya, mulai dari perusahaan ayahnya hingga harga dirinya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia berdiri mematung di lobi hotel, tak menyadari bahwa sepasang mata tajam milik seorang tukang parkir miskin terus memperhatikannya dengan tatapan penuh arti, menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang dunia. Hati sang pewaris hancur berkeping-keping saat ingatannya kembali pada kejadian beberapa jam lalu. Ia memergoki tunangannya, pria yang sangat ia percayai dan ia cintai selama 5 tahun, sedang bermesraan dengan wanita lain di kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat perayaan hari jadi mereka. Sang mantan tunangan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia justru tertawa sinis dan mengungkapkan bahwa seluruh kasih sayangnya selama ini hanyalah tipu muslihat murahan untuk mencuri hak waris dan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan raksasa milik keluarga Lin. Tidak berhenti pada pengkhianatan cinta, sang mantan tunangan melancarkan serangan mematikannya di ruang rapat direksi. Dengan dokumen palsu dan penyuapan besar-besaran kepada para pemegang saham, pria licik itu secara paksa menggulingkan sang pewaris dari kursi kepemimpinan yang sah. Ia mengumumkan dengan lantang bahwa keluarga Lin tidak lagi memiliki kekuasaan apapun di sana. Sang pewaris hanya bisa berdiri gemetar menahan amarah yang membara, menyaksikan bagaimana warisan jeripayah mendiang ayahnya dirampas begitu saja di depan matanya oleh lintah darat yang pernah ia cintai. Diusir dengan tidak hormat dari gedung yang dibangun oleh leluhurnya sendiri, sang pewaris berjalan tanpa arah menembus badai kota. Tidak ada satupun teman atau kolega yang berani membantunya, karena sang mantan tunangan telah menyebarkan ancaman akan menghancurkan siapa saja yang mengulurkan tangan. Setiap langkahnya terasa berat, dihantui rasa bersalah karena gagal menjaga amanah ayahnya. Air mata kesedihan dan rintik hujan bercampur di wajahnya, menciptakan lukisan keputusasaan yang sangat mendalam dari seorang ratu yang baru saja kehilangan mahkotanya. Di tengah dinginnya malam dan kehampaan jiwanya, sebuah bayangan mendekat. Sang tukang parkir yang sebelumnya ia temui di depan hotel, kini berdiri di hadapannya, menawarkan sebuah payung sederhana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Walaupun pakaiannya terlihat kumal dan pekerjaannya sering diremehkan banyak orang, pria itu memiliki aura ketenangan yang aneh. Gestur kecil berupa tawaran payung di tengah hujan deras itu menjadi satu-satunya kehangatan yang dirasakan sang pewaris pada malam paling menghancurkan dalam hidupnya. Ketika sang pewaris akhirnya beranjak pergi, tukang parkir itu berjalan menuju sebuah gang gelap yang sepi dari hiruk-pikuk kota. Dalam sekejap, aura rendah hatinya lenyap tak berbekas. Ia melepaskan rompi kumalnya dengan gaya penuh keangkuhan seorang penguasa sejati. Di ujung gang, sebuah mobil mewah bernilai miliaran rupiah telah menunggunya, beserta seorang asisten pribadi yang menunduk hormat. Pria yang baru saja memberikan payung itu sama sekali bukan orang sembarangan, melainkan sosok yang keberadaannya sangat ditakuti di dunia bisnis, baik di ranah gelap maupun terang. Memasuki kediaman raksasanya yang lebih menyerupai istana raja, pria itu disambut oleh puluhan pelayan yang menunduk hormat dengan kepatuhan mutlak. Ia adalah pewaris tunggal dari keluarga konglomerat Shen, saingan abadi sekaligus musuh terbesar dari keluarga mantan tunangan sang wanita. Selama ini, ia sengaja menyamar menjadi pekerja kasar untuk menyelidiki kelemahan musuh-musuhnya dari lapisan masyarakat paling bawah. Pertemuannya dengan sang pewaris wanita yang terbuang tadi telah memberinya pion sempurna untuk memulai permainan balas dendam yang sangat mematikan. Hari demi hari berlalu dengan sangat menyiksa bagi sang pewaris yang kini jatuh miskin. Ia berusaha bangkit dan mencari pekerjaan di berbagai perusahaan, namun semua pintu tertutup rapat baginya. Mantan tunangannya telah menggunakan koneksinya yang kotor untuk memasukkan nama sang wanita ke dalam daftar hitam seluruh industri di kota tersebut. Sang pria arogan itu menginginkan wanita yang pernah dicampakannya tersebut mengemis di kakinya. Setiap penolakan yang diterimanya menyisakan luka baru, membuat sang pewaris semakin tenggelam dalam lautan keputusasaan tanpa ujung. Di tempat lain, tanpa mempedulikan kehancuran wanita yang telah membesarkan namanya, sang mantan tunangan menggelar pesta pertunangan yang luar biasa mewah. Ia bermaksud merayakan kemenangannya merebut perusahaan, sekaligus memperkenalkan kekasih gelapnya kepada publik elit.
Pesta tersebut dipenuhi dengan tawa munafik dan kilau perhiasan mahal, menjadi simbol betapa kejam dan tak berperasaannya pria tersebut. Ia merasa telah menjadi raja dunia yang tak tersentuh, menikmati kekayaan hasil rampasan dengan kesombongan yang meluap-luap, seolah tidak akan pernah ada hari esok. Didorong oleh rasa tidak terima atas tuduhan penggelapan dana yang tiba-tiba dialamatkan padanya, sang pewaris nekat menerobos masuk ke dalam pesta tersebut untuk menuntut keadilan. Sayangnya, keberaniannya hanya menjadi bahan tertawaan yang menyakitkan. Sang mantan tunangan dengan sengaja mempermalukannya di depan seluruh undangan penting, bahkan menumpahkan minuman ke lantai dan menyuruh sang wanita membersihkan noda tersebut dengan tangannya jika ingin tuduhan palsu itu dicabut. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan, membuat harga diri sang pewaris kembali diinjak-injak hingga hancur. Namun, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menyadari bahwa pertunjukan memilukan di lantai dansa tersebut sedang diamati dengan saksama oleh sepasang mata predator dari balkon VIP yang gelap. Sang pewaris keluarga Shen, pria yang sebelumnya menyamar sebagai tukang parkir miskin, berdiri gagah dalam balutan jas mawahnya yang dipesan khusus. Ia menyeringai tipis melihat tingkah laku musuhnya. Bagi sang penguasa bisnis yang sesungguhnya itu, keangkuhan sang mantan tunangan hanyalah lelucon murahan yang sebentar lagi akan berubah menjadi tangisan darah. Keesokan harinya, badai kehancuran mulai menghantam kerajaan bisnis hasil curian tersebut tanpa ampun sedikit pun. Tiba-tiba saja, harga saham perusahaan anjlok hingga ke titik nadir dalam hitungan jam. Semua mitra bisnis besar menarik investasi mereka secara serentak tanpa memberikan alasan yang jelas. Sang mantan tunangan berteriak panik kepada para anak buahnya, sama sekali tidak mengerti bagaimana perusahaan yang tampak begitu kokoh semalam bisa berada di ambang kebangkrutan total hanya dalam waktu 1 pagi. Ia belum menyadari bahwa ini adalah awal petakannya. Di sebuah menara pencakar langit yang menjulang tinggi menembus awan, sang dalang di balik semua kekacauan itu duduk tenang di singgasananya. Sang pewaris keluarga Shen dengan dingin menandatangani puluhan dokumen akuisisi rahasia yang secara sistematis memutus seluruh rantai pasokan musuhnya. Strategi yang ia gunakan sangat mematikan dan terencana dengan sangat sempurna. Ia memastikan tidak ada satupun celah bagi musuhnya untuk melarikan diri atau mencari pinjaman dana darurat. Setiap goresan penanya bagaikan pedang tajam yang mengiris nadi perusahaan sang pengkhianat secara perlahan. Di saat sang pewaris yang terbuang sedang memikirkan cara untuk bertahan hidup hari itu, seorang kurir berjas rapi mengetuk pintu apartemen kecilnya. Ia menerima sebuah kotak beludru misterius yang berisi gaun malam luar biasa indah beserta sebuah undangan eksklusif ke acara lelang bisnis terbesar tahun ini. Tidak ada satupun nama pengirim di sana, hanya tertera sebuah pesan tertulis singkat yang meyakinkan dirinya bahwa malam ini ia akan menyaksikan kejatuhan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Didorong oleh rasa penasaran dan sisa keberanian, ia memutuskan untuk hadir. Malam itu, sang pewaris keluarga Lin mengubah penampilannya secara drastis. Ia menyingkirkan semua bayang-bayang kesedihan dan keputusasaan yang selama ini membelenggu jiwanya. Balutan gaun sutra hitam mewah dan perhiasan berlian yang dikirimkan oleh sosok anonim tersebut sangat cocok dengan aura kebangsawanan aslinya yang telah lama tertidur. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, bukan lagi sebagai wanita lemah yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai seorang ratu sejati yang bersiap melangkah masuk ke medan pertempuran mematikan untuk merebut kembali mahkotanya yang dirampas paksa. Di dalam aula acara elit yang dipenuhi oleh para raksasa industri, sang mantan tunangan berusaha sangat keras menutupi kepanikan akibat perusahaannya yang sedang berdarah parah. Ia memasang senyum palsu paling meyakinkan yang bisa ia buat, berkeliling menyapa para miliarder dalam upaya putus asa untuk mencari dana talangan baru. Kekasih gelapnya pun ikut bermanuver, mencoba menggunakan pesona murahan untuk menarik simpati para investor tua. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa semua orang di ruangan itu telah menerima instruksi rahasia untuk tidak menjalin kesepakatan apapun dengan sang pengkhianat. Tiba-tiba, suasana riuh di aula mewah itu terhenti seketika saat pintu ganda raksasa terbuka lebar dengan suara bergema. Keheningan mencekam langsung menyelimuti ruangan. Sosok yang sangat dinantikan oleh semua orang akhirnya tiba, CEO misterius dari grup Shen yang menguasai seluruh urat nadi perekonomian negara. Dengan langkah tegas dan aura dominasi yang luar biasa, pria itu berjalan membelah kerumunan.
Seluruh konglomerat senior serentak membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan mutlak. Tidak ada satupun yang berani menatap langsung ke arah pria tersebut. Melihat kedatangan sang dewa penyelamat finansial yang selama ini ia cari, sang mantan tunangan dengan tergesa-gesa menerobos kerumunan orang. Ia membungkuk sangat rendah, bagaikan pelayan yang hina, mengulurkan kedua tangannya dengan harapan mendapat simpati dan kucuran dana segar. Namun, kejadian paling memalukan terjadi di depan mata semua elit bisnis. Sang penguasa muda itu berjalan melewatinya begitu saja, seolah-olah pria arogan tersebut tidak lebih dari butiran debu di atas karpet. Ia membiarkan tangan pengkhianat itu menggantung di udara, menghancurkan harga dirinya hingga rata dengan tanah. Langkah sang penguasa tertinggi itu akhirnya berhenti tepat di hadapan sosok wanita cantik bergaun hitam memukau yang tak lain adalah sang pewaris keluarga Lin. Diiringi tatapan ketidakpercayaan dari seluruh tamu undangan yang menahan napas, pria dingin yang ditakuti itu menunjukkan senyum paling lembut yang belum pernah ia perlihatkan kepada siapapun. Dengan penuh keanggunan, sang penguasa menundukkan kepalanya, meraih tangan wanita yang pernah ia pinjami payung di malam badai, lalu mengeci punggung tangannya dengan hormat, mengukuhkannya sebagai satu-satunya ratu yang diakui oleh dunia. Sang pewaris wanita hampir tidak mempercayai matanya saat menyadari bahwa penguasa tak tertandingi di hadapannya ini adalah tukang parkir miskin yang pernah menolongnya dengan sebuah payung. Sebelum keterkejutannya hilang, pria itu menuntunnya perlahan naik ke atas mimbar kehormatan. Di hadapan ratusan media dan konglomerat, sang pria mengumumkan secara resmi akuisisi total tanpa syarat atas perusahaan hasil curian tersebut. Ia menyatakan dengan suara lantang yang menggema bahwa mulai detik ini, perusahaan itu dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik sahnya. Sementara seluruh aset kotor sang mantan tunangan dibekukan selamanya. Vonis absolut tersebut menghantam bagaikan petir di siang bolong bagi sang mantan tunangan. Menyadari bahwa ia telah kehilangan seluruh harta, kekuasaan, dan masa depannya dalam satu kedipan mata, pertahanan mentalnya runtuh seketika. Pria yang dulunya sangat arogan itu jatuh berlutut di tengah aula yang dingin, menangis histeris layaknya anak kecil yang putus asa. Kekasih gelapnya yang melihat kebangkrutan itu langsung membuang muka dan melarikan diri menjauh tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sang pengkhianat mengemis pengampunan, memohon setitik belas kasihan dari wanita yang dulu ia hancurkan. Tidak ada lagi setetes pun air mata atau rasa cinta yang tersisa di dalam hati sang wanita. Ia menatap makhluk menyedihkan yang sedang meratap mencium lantai itu dengan pandangan sedingin es abadi di kutub utara. Tanpa menurunkan harga dirinya untuk mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya mengangkat dagunya dengan penuh kebanggaan dan melangkah pergi melewatinya. Ia membiarkan pria tamak itu tenggelam dalam penyesalan mengerikan yang akan menghantuinya seumur hidup, sementara utang-utang raksasa telah menunggunya di luar sana. Balas dendam yang paling mematikan telah dieksekusi dengan sangat sempurna. Di lantai tertinggi gedung pencakar langit, jauh di bawah hamparan bintang malam kota metropolitan, kedua insan itu berdiri berdampingan menatap kerajaan bisnis mereka yang kini bersatu menjadi kekuatan tak tertandingi. Rantai penderitaan telah diputus selamanya, dan keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan yang pernah ada. Pertemuan tak terduga dengan seorang pria yang disangka tukang parkir kumal ternyata menjadi lembaran awal dari takdir besar yang mengikat jiwa mereka. Bersama-sama, mereka bersiap untuk menaklukkan seluruh dunia bisnis, menciptakan sebuah legenda abadi yang tak akan pernah terkalahkan.